Oke, ini ya. Fokus ya, fokus. Fokus pada punya itu aja. Percayakan pada temanmu. Ini belajar saling percaya. Baik, ya. Dan belajar betapa sulitnya ngoreksi. Ini aku kan ngoreksi di WKB ya, mumat ya. Makanya minta tolong kalian. Oke, perhatikan ini. Sederhanakan pernyataan-pernyataan berikut. Disuruh menyederhanakan nih. Yang pertama, sederhanakan dulu ya. Berarti yang A jadi apa? A lebih kecil 10, A lebih besar 0. Nah, ini kan jadi interval kan? Berarti kan tinggal begini aja tuh. Ya nggak? Nah, ini sederhananya gini. Terus, tentukan negasi masing-masing. Nah, negasi ini, Bi. Kalau ini balik jelek, ini terus balik gini nggak bisa. Negasinya terus jadi gini. Nah, gini. Ini nggak bisa. Ini secara interval kacau. Kacau, kacau kenapa? Karena masuk 0 lebih besar dari 10, nggak mungkin tuh. Nah, berarti ini tidak bisa diterima. Tuh. Berarti negasinya kita pakai kalimat asal lebih bagus nanti. Pakai kalimat awalnya ini. Jadi apa? Negasinya berarti jadi A lebih besar 10 dan menjadi atau kan itu toh. Terus A lebih kecil sama dengan 0. Ini negasinya. Jelas ya? Terus yang B, sederhanakan. Sederhanakan, Sorawi. Bisa sederhanakan nggak? B lebih besar 10 dan B lebih besar sama dengan 50. Berarti sederhananya bagaimana? Ya cukup cukup yang diambil paling besar kan? Berarti langsung saja B lebih besar sama dengan 50, maka FB lebih kecil 0. Paham ya? Jelas? Nah, ini. Nah, di gambar garis bilangan loh, Cah. Ini 10 nih. Berarti dia 10 ke kanan kan? Terus ini ada 50 di sini. Dia 50 ke kanan. Ya, berarti kalau diarsir, ya diambil irisannya yang sini kan. Yang harus memenuhi keduanya, berarti diambil yang lebih besar 50. Gitu ya. Terus negasinya, perhatikan. Boleh dua kalau ini. Boleh pakai kalimat asal dinegasikan. Boleh pakai ini. Hasil jadinya dinegasikan boleh. Karena maknanya sama nanti. Ya, berarti ini kalau pakai yang ini aja yang mudah. Negasi jika maka itu kan jadi A dan tidak B. P maka Q dinegasikan itu P dan tidak I. Berarti menjadi negasinya ini. B lebih besar sama dengan 50 dan tidak Q berarti FB lebih besar sama dengan 0. Ini. Atau Pak ini ditulis semuanya Pak, boleh. Jadi ini ditulis lengkap gini boleh yang sini. Tapi gini saja juga boleh. Jelas ya? Sebelum. Ya, Mas. Berarti pakainya negasi ya? Ya sementara nggak apa wis. Ya, salah. Salah. Karena yang depan sebab itu nggak perlu dinegasikan. Implikasi itu negasinya sebabnya tetap, akibatnya tidak terjadi gitu loh. Ya, kan Mbak? Oh, berarti separohnya. Saya menilainya gini, menilainya
Gen gampang ini lah. Gen gampang per poin 100 saja. Kan 10 soal kan? Satu soal 100 aja. Nah nanti kalau ini berarti kalau benar semua kan tadi 525. Nomor satu ini semuanya 100 nih. Nah kalau benar semua itu satu poin ini 25 kan? 25. Ini wae. Kalau isinya cuman ini saja satu tok itu ya. Negasinya tok itu, Mbak. Saya ini saya ben gampang. Kalau dua-duanya benar, ada dan benar, ada penyederhanaan, ada negasi kasih 25. Kalau ada dua tapi salah satunya salah, kasih 15 nggak apa-apa. Paham maksudnya? Jadi ada negasi, ada penyederhanaan, tapi salah satunya salah, kasih 15. Paham ya? Kalau cuman ada satu tok dan benar, 12,5 berarti ya. Ah. Eh? 12,5 itu kalau ada satu saja tapi benar kan separuhan berarti. 15 itu ada keduanya, tapi salah satunya salah. Ya, Pak? Salah no. Lalu perhatikan, penyederhanaan ini bolehnya kalau yang ditulis yang B lebih besar 50 saja. Kalau yang ditulis B lebih 10-nya salah. Kalau B lebih 50, itu B lebih 10 sudah memenuhi itu loh, Sah. Kalau yang mau tulis B lebih 10, 50 belum memenuhi. Paham? Kalau cuma B lebih 10 salah. Karena belum memenuhi yang 50. Paham nggak? Ini loh, Sah. Kowe sesok mangkat asimtut, nggawa sangu lebih besar 10.000 dan lebih besar 50.000. Pakainya dan tapi loh ini loh. Berarti piye? Yo yo nek iso swidak ilmu kan ya. Apa 55 gitu. Artinya mbok batasi dengan 50 saja cukup sebenarnya kan. Tapi nek mbok batasi dengan 10 saja nggak cukup. Mereka akan mungkin bawa 20.000 kurang. Paham maksudnya ya? Nah, terus dua-duanya salah. Jangan nol, kasih 8 nggak apa Mas. Upah nulis. Ya benar, tapi wujudnya ada nggak? Itu benar alasannya benar. Tapi hasilnya ada nggak hasilnya? Ya nggak apa. Yang penting hasilnya sama, Mas. Ya, ya nggak apa. Sementara nggak apa. Ya, salah. Nambahi kalau salah malah salah. Eh, masih di sini, sorry. Lanjut ya. Waktunya nanti tidak keburu habis ya. Yang saya perhatikan nih, ini bisa disederhanakan dulu nggak ini? C lebih kecil 5 atau C lebih besar sama dengan 10. Ini belum bisa disederhanakan toh. Tapi diiriskan. Jadi gini, gini, gini. Ini digambar dalam garis bilangan, C lebih kecil 5, gitu toh. Atau C lebih besar 10.
Tapi yang kanan itu karena dan itu harus terpenuhi. Kalau atau kan boleh pilihan. Maka ini boleh pilihan tuh boleh tersplit jadi dua boleh. Tapi di sini irisan berarti harus terpenuhi dengan C lebih besar, sorry, lebih kecil 5. Berarti ini harus terpenuhi gini. Berarti kalau sederhanakan jadi apa? Yang ini dong. Jadi cuman C lebih kecil dari min 5. Ini sederhananya ini aja. Udah gini tok sederhananya. Jelas ya? Lah, negasinya, perhatikan, negasinya Anda boleh panjang, boleh negasi kalimat sebelumnya, boleh negasi dari ini saja, boleh silakan apa. Jadi misalkan ada tulis negasinya cuman C lebih besar sama dengan min 5, ini boleh benar. Kalau yang atas negasinya panjang, jadinya nanti C lebih besar sama dengan min 5, atau kan menjadi dan tuh. Dan C lebih kecil dari 10, tutup kurung, dan menjadi atau C lebih besar sama dengan 5. Ini. Ini ya. Ya, Pak. Oke. Oke, Mbak. Nggak ada C kurang dari 10. Jadi Mbak, gimana Mbak? C lebih besar, benerkan dulu nggak Pak? Benerkan dulu nggak Pak? Himpunannya sama sih, himpunannya sama. Cuman kalau makna dari perubahan ini ya berbeda, tapi kalau ditulis dalam garis bilangan sama aja. Ini kan dari atau di sini harusnya jadi dan. Harusnya jadi dan. Salah. C lebih kecil 10 atau C lebih besar sama dengan salah. Ya. Jadi tadi kayak tadi, prinsipnya sama aja. Kalau ada keduanya dan benar 25. Kalau ada keduanya, salah satunya benar atau salah 15. Ada satu tak tahu yang benar 12,5. Dua-duanya salah 8. Gitu ya. Next. Masih banyak soalnya nanti. D. Ini bisa disederhanakan nggak yang belakang? Lebih kecil atau lebih besar? Bisa ini tidak sama dengan nol, maka ya toh, yang penting tidak sama dengan nol. Berarti ini F tidak sama dengan nol, maka tidak sama.
Negasinya bagaimana? Negasinya itu kalau P maka Q menjadi P dan tidak Q. Berarti P-nya tetap, FD tidak sama dengan 0, dan tidak Q, berarti D sama dengan 0. Ini ya. Wes, gak usah banyak tanya, ini katanya gampang. Pokoknya nek podo yang bener, itu salah. Dan negasinya itu. Ya, siapa, Bos? Ya. Ini perhatikan. Kalau yang belakang ditulis kebalikannya ini nggak apa-apa. Dan misalkan D lebih besar sama dengan 0, dan D lebih kecil sama dengan 0, boleh. Udah ya, next ya. Oke, di total nomor sisi untuk Wirawi total. Perhatikan nih, halo, fokus-fokus. Aku bingung. Perhatikan. Yang kedua, ini P-nya jelas. Tidak seperti soal asimtut, belum jelas soalnya. P-nya kan nggak dikasih nilai tuh. Nah, di sini P-nya ada nilainya. P-nya 22/7. Berarti yang A dulu, perhatikan. Pi lebih kecil 10 benar kan? Dan Pi lebih besar 4, benar atau salah? Benar dan salah jadinya. Berarti A ini salah. Ya. Negasinya, negasinya berarti Pi lebih besar sama dengan 10 atau Pi lebih kecil sama dengan 4. Ini ya. Dah gini aja negasinya nggak perlu nilai kebenaran. Karena salah negasinya pasti benar. Karena pakai atau kan. Nah, ini sama kayak tadi nilainya. Menjawab kebenarannya benar, negasinya benar, kasih 25. Ada jawabannya 2, salah satu salah, kasih 15. Cuman menjawab satu tok tapi benar, 12,5. Ada keduanya tapi salah semua, 8. Wes, nilai kebenarannya harus tentukan. Pokoknya harus ada itu benar atau salah. Itu. Proses kalau nggak ada ujungnya berarti salah. Ya. Untuk ini nggak boleh. Maksudnya negasi di mana? Di paling depan gitu. Boleh kepenaan. Nggak, untuk ini nggak boleh. Kalau tadi gini, tadi kan P maka kian gitu. Menjadi P dan negasi ki gitu nggak apa. Tapi jadi rodok mending. Misalnya gimana loh? Yang ini tadi kan P gitu kan, maka ki menjadi nanti tulis P dan negasi FB gitu nggak apa. Cek mending iki. Tapi kalau ini di negasi tok ya jenenge wegah garap, wegah mikir. Nggak boleh, Mas. Yang B ya. Oh, cara ngono sesuk kon negasike kabeh harus dikai cara negasi ngono tok ya. Ya. Berikutnya ini, pi lebih kecil min 3 benar apa salah? Salah kan? Pi lebih besar 3 benar apa salah? Benar, salah atau benar jadi? Nah, jadi yang kedua jawabannya benar. Negasinya berarti pi lebih besar sama dengan min 3 dan pi lebih kecil sama dengan 3. Ini pasti bernilai salah.
Karena ini karena ini benar dan salah kan? Ya nggak? Benar dan salah kan bernilai salah ini. Tapi nggak perlu di negasinya nggak perlu dicari nilai kebenarannya karena perintahnya cuma negasi gitu aja. Wes. Pokoknya nek bener biji wae salah ya salah. Sesuai aturan penilaiannya. Yang ketiga, pi kuadrat lebih kecil 5 benar apa salah? Pi kuadrat kan 9 lebih loh. Berarti kan ini salah. Maka pi tidak sama dengan 5 benar apa salah? Dalam implikasi salah maka benar itu boleh nggak? Boleh, berarti ini benar. Dalam implikasi jika maka itu sudah sering saya jelaskan kemarin. Jika sebabnya tidak terjadi, akibatnya terjadi atau benar itu boleh. Ya. Jadi ini benar. Negasi mana? Negasi implikasi itu berarti pi kuadrat lebih kecil tetap P dan pi sama dengan 5. Ini ya. Ya untuk ini nggak apa-apa. Yang penting dan toh, ada dannya toh. Oh ya. Yang penting tidak semua terus dinegasikan gini toh. Ya. Maksudnya bukan negasi di depannya paling ujung itu loh. Enggak, enggak no. Negasi tidak sama dengan itu harus sama dengan. Gitu ya. Lah, kecuali kalau negasi sama dengan. Kalau negasi sama dengan boleh lebih kecil, lebih besar. Tapi kalau negasi dari tidak sama dengan ya justru harus sama. Ya. Ya. Oh semuanya pakai 22/7. Guys, nggak apa. Dimasuk ke 22/7-nya gitu ya. Udah nggak apa. Terus yang ini nih, pi lebih kecil 4 benar apa salah? Nah, 4 sama dengan 20 benar apa salah? Benar dan salah? Salah. Maka pi kuadrat lebih besar 4 benar atau salah? Halo? Salah maka benar? Benar. Negasinya yang panjang ini tetap nih, yang panjang nih. Kan P dan tidak Q kan? Berarti negasinya pi lebih kecil 4 dan 4 sama dengan 20 tetap. Tapi ini makanya jadi dan yang belakang jadi negasi. Pi kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Iya, salah. No. Yang ini nggak boleh dinegasikan. Yang depan ini satu rangkaian ini tetap nih. Tapi tetap dan ya. Ya nggak apa, bentarkan dulu nggak apa. Udah ya, silakan di total. Nomor 2 nilainya berapa? Next, Cah, halo. Perhatikan, halo. Udah ya. Wes, Bro. Oke, nomor 3 perhatikan nih. Anda bukan seorang pelajar. Seorang pelajar itu kan P. Berarti kan ini negasi P kan? Jika Anda
Ini berarti ibaratnya panahnya kebalik gini ya. Nanti kita benarkan aja. Ini sementara ini. Jikanya di belakang, berarti kan syaratnya di belakang. Anda berusia di atas 18 tahun itu berarti apa? I atau kan itu tuh atau bisa kerja di luar negeri itu apa? Oke, ini ya. Nah, tinggal diurutkan. Berarti yang A, jawaban yang A itu I atau T, maka negasi P. Ini ya. Oke. Oke, nanti kontingensinya nanti. Terus yang B nih sekarang. Yang B, gimana yang B? Anda tidak dapat kerja di luar negeri, berarti apa? Negasi T ya? Ini negasi T, jikanya di belakang, syaratnya di belakang. Anda seorang pelajar itu apa? P atau tidak punya prestasi, berarti R ya? Atau R. Nah ini ada kecuali. Kecuali itu berarti kecuali Anda anak orang kaya. Anda anak orang kaya itu berarti negasi S kan? Tapi kecuali itu kan dan tidak. Berarti dan tidak negasi S. Berarti kan dan S. Ya nggak? Betul nggak? Kan gini, ya negasi-negasi boleh sih, silahkan. Dan negasi-negasi S juga boleh. Tapi harus dua kali negasi. Kalau berarti, atau, sorry. Negasi T. Ini ya. Ininya pakai negasi-negasi S, tapi harus dua kali negasi. Satu kali salah. Terus yang C. Oke, halo, halo. Next ya ini ya. P dan negasi S. Jika hanya jika berarti panahnya dua gini. Anda berusia di bawah 18 tahun. Berarti negasi Q kan? Atau berprestasi. Berarti negasi R. Gini. Itu ya. Itu kalau dibikin tabel kebenaran, ketiganya kontingensi ya. Ya. Tabelnya nggak perlu jelaskan kepanjangan. Cak. Yang penting ketiganya kontingensi. Lah nanti gini. Kan 100 ya. Eh, kalau ya sini. Semua benar ya. Kalau semua benar 100. Terus misalnya gini, Pak tadi yang bagian negasi ada yang bagian yang ini apa ini simbolik ini ada yang salah.
Kalau simboliknya ada yang salah satu saja, Anda kurangi 10 gitu. Ah. Ada panahnya kurang gitu. Iya, salah. Balik apanya, Mbak? Ini panahnya 2 kali, Mbak. Gak apa. Halo, Pak, yang C ini dibolak-balik sama karena panahnya bolak-balik. Yang penting panahnya bolak-balik, Mbak ya. Kalau A panah balik salah. A dan B panahnya harus benar. Tapi kalau yang C letaknya dibolak-balik itu boleh sama aja karena ini jika dan hanya jika. Terusan. Semua langsung tabel semua. Ya kurangi 30 berarti. Yang penting tabelnya tiga-tiganya hasilnya kontingensi ya. Ya. Oh, saya Mas tadi nggak ada jawaban ya. Oh, kalau nggak ada kurangi 15 15 15. Jadi misalkan cuma tabel tok langsung semua. Jadi, dan benar kontingensi semua kasih 55. Kanan kurangi 45 kan? Tapi kalau ada tapi salah kurangi 10 10 10 jadi 70. Asal semua tabelnya benar kontingensi. Nah, apa? Benarkan dulu apa? Takkir. Dan apa? Benar kira apa? Dah ya, halo. Dah ya. Lanjut ya. Yo, main tak waktu ini dah. Fokus, fokus. Dengan menggunakan hukum aljabar logika atau dengan penjabaran, selidiki apakah ekivalensi kalimat berikut ini benar atau tidak. Yang A itu kan cuma sekali langkah tok itu. Negasi dari implikasi, yang depan tetap, dan yang belakang dinegasikan gitu kan ya. Berarti kan ini ekivalen. Ya nggak? Langkahnya gimana? Yuk ini sudah langkahnya langsung. Langkahnya kan cuma sekali toh kan. Karena negasi dari negasi P maka Q itu ya langsung yang depan tetap negasi P, yang belakang jadi dan negasi Q kan gitu. Artinya dia ekuivalen. Jadi jawabannya ekuivalen. Yang kedua, aduh, yang B, tapi langkahnya agak panjang ini, Cah. Yang B ini pakai 2 kali negasi nih. Atau Anda boleh dari kanan boleh sih. Kalau dari kanan sekali langkah tok ya ini ya. Jadi negasi dari negasi P maka negasi Q itu akan menjadi negasi P tetap. Oh, ini podo toh kita soalnya. Dan oh, soalnya mirip ya. Cuman kebalik bagian negasinya aja ya. Berarti ini ekuivalen. Ini yang B. Yang C, perhatikan. Yang C, P atau Q dan P atau negasi Q dan R atau S. Langkahnya gimana? Yang P atau disederhanakan dulu ini. P atau dalam kurung Q dan negasi Q. Pakai sifat distributif. Ya kan? Baru ini dan R atau S. P dan Q dan negasi Q. Suatu kalimat dan negasinya sendiri. Itu benar atau salah? Kilo, Cah. Ini kan Q dan negasi Q kan. Kalimat dikonjungsi dengan kebalikannya. Pasti salah. Pasti false. Kenapa? Antara mereka salah satu pasti bernilai benar, pasti salah satu bernilai salah kan? Kalau kalimat kebenaran itu kan nggak mungkin negasinya dan dirinya sendiri benar semua nggak mungkin. Pasti satu benar, satu salah. Padahal ini gabungannya dan.
Satu benar dan satu salah berarti salah. Berarti kan ini P atau sesuatu yang false kan? Ya enggak? Nah, ini atau R atau S. P atau false jadinya apa? P itu sendiri. Karena diberikan pilihan yang satu jelas false kan gitu tuh. Berarti ya tinggal P aja. P dan R atau S. Terus ini didistribusi menjadi P dan R atau P dan S. Sama ya? Sama. Berarti ini equivalent. Yang keempat. Ini dah ya ini ya. Yang keempat ini berapa? Oh, nomor berapa mau ya? Nomor 4 D. Negasi P maka apa mas? I dan R. I dan R. Ini jadi apa ini? Ini kan jadi P dan tidak I dan R ini toh? Ya nggak? Ini jadi apa nih? P dan negasi Q atau negasi R. Ini kalau didistribusikan jadi apa? P dan negasi Q atau P dan negasi R. Nah, P dan negasi Q itu kan negasinya dari P maka Q. Ya nggak? P dan negasi R itu kan negasinya dari P maka R. Ya nggak? Saya kan terbukti kan? Nah, berarti benaran ekuivalen ini. Ini ekuivalen. Nah, kalau empat-empatnya benar dan ada langkah-langkahnya kayak ini, kasih 25. Kalau cuma jawabannya ekuivalen gitu toh, nggak ada langkahnya, kasih per poin 15 ya apa? Pakai tabel. Perintahnya tidak pakai tabel. Lah ya penjabaran itu bukan tabel tuh. Penjabaran itu ya ini, sifat operasi himpunan ini maksudnya. Tapi yo wes kena kasih tabel ini kasih 20 aja wes. Karena memahami tabelnya yang nomor 5 kok jelas-jelas kita tabel kok. Ya, ya nggak apa wes. Oh, cuma dijawab benar itu toh. Oh, A benar ya benar itu. Maksudnya benar kalau ekuivalen itu ya. Ya serah apa sih. Karena di sini gini ya. Apakah ekuivalensi berikut benar itu aja? Jawab benar ya apa? Dah ya. Kalau jawabannya tidak ekuivalen atau tidak benar, tapi ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya kasih 10 nggak apa? Kalau tidak benar tanpa langkah-langkah kasih 5. Itu ya. Wes ya. Berikutnya, lah ini baru yang nomor 5 pakai tabel benaran. Ini ada berapa huruf nih? 4 hurufan ya. Berarti harus 16 baris. Aduh, waktunya cukup lagi. Habis habis ini kelasnya dipakai ya biasanya ya. R, S. Saya jabarkan beberapa aja ya, 8 aja ya mungkin ya. Berarti 8 tuh ini nol semua, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4 kali nol, 4 kali satu. Ini 2 nol, satu. Ini ya. Oh, sorry, iki himpunan oh ya. Oh, sorry, sorry. Wes anggap bae nolnya tak salah berarti ya. Ora iso sih, iya.
Ngomong sekadung ngarep dah, mau-mau. B, 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 ini B. Nek himpunan pakainya 1-0 ya. Kalau tabel kebenaran pakai benar salah. Benar, benar, salah, salah. Ini jadi ruwet dah. Benar, salah, benar, salah, benar, salah. Jawaban akhirnya ekivalen itu aja ya. Jawabannya benar boleh, ekivalen boleh. Kalau salah sudah berusaha membuat tabel kebenaran. Saya ini jawabannya ekivalen nggak sih? Oh tidak ya? Oh ini tidak ekivalen ini ya? Oh tidak ekivalen cah ya? Oh ya. Berarti tidak ekivalen ya ya. Tapi di tabelnya menunjukkan ketidak ekivalenan. Dikasih apa gitu nggak? Panah-panah tabel tuh. Ya tabel tak tanpa kesimpulan, tapi lihat coba kolomnya itu. Kolom bagian yang ditanyakan, kolom ini dan kolom ini, kalau itu beda, kasih 70 nggak apa. Kolom yang ingin ditunjukkan ini loh. Kolom ini yang ingin ditunjukkan ini sama ini kan. Kalau ada dua kolom itu dan kelihatan bedanya, kasih 70 nggak apa. Tapi harusnya lengkap sih. Ada kata-kata kesimpulannya. Dari kolom ini dan kolom ini gitu kan. Maka terbukti tidak equivalen. Harusnya gitu. Iya. Eh? Tidak equivalen, tapi nggak ada tabelnya. Oh, yos, langsung, yos, yang penting ada kata-kata tidak equivalen dulu. Yos, yos sementara benarkan dulu. 70. Ya, ya. Karena apa sebenarnya di ini kita belajar membuktikan ya, belajar membuktikan. Jadi kata-kata dalam matematika itu penting. Baik itu pengantar atau kesimpulan itu penting. Kalau tanpa kata-kata belajar di seni rupa saja. Oke, perhatikan nih, nomor 6. Oke, perhatikan. Halo. Ini dibikin ini dulu. Misalkan gini, MX ini bermakna X seorang mahasiswa, kemudian PX gitu ya. Ini bermakna X seorang pegawai, kemudian berpenghasilan bulanan. Berpenghasilan bulanan. Ini anggap aja HX. Tandanya boleh beda, hurufnya boleh beda. X berpenghasilan mengikuti PKKMB ditulis BX gitu aja ya. X pernah mengikuti PKKMB. PKKMB. Lah dari sini berarti ini premisnya apa? Premisnya itu adalah mahasiswa itu tadi ME kok ya. Berarti premisnya itu ada 4 tuh. Yang pertama, premis pertama itu M dewa atau P dewa. Dibacanya gimana? Dewa seorang mahasiswa atau dewa seorang pegawai. Jadi M dewa atau P dewa. Premis keduanya
Seorang mahasiswa pasti memiliki penghasilan bulanan. Seorang pegawai, sorry. Pegawai tadi P toh. Berarti jika PX, maka penghasilan bulanan itu apa? HX ya. Jika X itu pegawai, maka X punya penghasilan bulanan. Kan pasti itu, jika maka berarti. Ketiga, setiap mahasiswa pasti mengikuti PKK MB. Lah, sudah pernah kita bahas kemarin, apa sebenarnya kuantor universal itu setara dengan implikasi, karena dia kepastian. Berarti bisa ditulis, jika dia mahasiswa, jika X orang mahasiswa, maka pernah mengikuti PKK MB. Kesimpulan yang diinginkan, ini baru premis, kesimpulan yang diinginkan apa? PKK MB itu B, toh? B dewa, maka penghasilan bulanannya apa? H dewa. Dewa tidak memiliki penghasilan bulanan. Ini ya. Lah, tidak pernah ya, tidak pernah ini berarti negasi ini ya. Gini ya. Nah, perhatikan Cah. Saya pernah menjelaskan, jika kesimpulannya itu berisi implikasi, maka sebab dari kesimpulan itu boleh sebagai premis yang keempat. Gitu ya. Artinya ini seolah-olah ada empat premis itu loh. Ini premis satu, ini premis dua, ini premis tiga. Premis empatnya apa? Premis empatnya adalah dewa tidak pernah mengikuti PKKMB. Kemudian kesimpulan yang diinginkan adalah dewa. Dewa memiliki penghasilan bulanan. Paham? Jadi seolah-olah ini toh sebab implikasi ini menjadi premis yang terakhir itu loh. Nah, terus menyusunnya bagaimana? Supaya premis-premis empat premis ini menjadi ke H dewa nanti bagaimana? Tadi yang nomor 6. Ini ya. M dewa ini dulu. Kita mulai malah enaknya dari P4 dulu boleh. Jadi langkah-langkahnya, ini alasannya. Langkah pertama kita ambil negasi B, D, dewa. Artinya apa ini? Dewa tidak pernah mengikuti PKMB. Ini alasannya apa? Alasannya ini sebagai premis yang keempat. Terus berikutnya kita ambil premis tiga aja. Premis tiganya itu MX maka BX. Ini premis yang ketiga. Lah ketiganya apa? Bukan. Di instantiation dulu. Universal instantiation. Ini kan general kan masih pakai X kan? Kalau diinstansikan berarti ini M dewa, maka ini stokes yang salah ini. B dewa. Ini universal instansi. Maksudnya yang general dikhususkan. Ini loh, Cah. Ini kan kata-katanya setiap mahasiswa kan itu tuh. Kan mahasiswa belum dewa. Dan berhubungan dengan dewa bagaimana? Yang awalnya X jadikan dewa itu loh. Paham ya? Nah, terus Y dari nomor satu dan 3 kita bisa menyimpulkan langkah. Pakai modus tollens. Kita simpulkan M dewa, negasi M dewa. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Kan ini loh, dewa bukan B toh. Terus ini ada jika M maka B. Dari nomor satu dan nomor 4, nomor 3, sorry, dari langkah 1 dan langkah 3, dengan menggunakan modus tollens, kan kita menyimpulkan negasi M dewa. Dieling modus tollens. Modus tollens itu premise P maka Q, dan negasi Q, kesimpulannya negasi P loh, Cah. Iya kan? Nah kan berarti ini toh, negasi M dewa toh. Terus Y.
Nek wis negasi M dewa piye? Dengan nomor satu. Premis satu tadi apa? M dewa atau M dewa atau P dewa. Perhatikan ini. Dari 4 dan 5, kalau jelas-jelas dewa itu tidak M, maka di sini yang berlaku adalah dewa itu P itu. Ya enggak? Itu namanya dulu itu kalau nggak salah resolusi. Resolution itu loh. Ada dua jenis resolusi itu apa itu? Yang Dek wingi mempresentasikan tentang pengambilan kesimpulan siapa? Kelompok satu. Selalu Isan. Itu loh. Apa sedangnya? Tahapan-tahapan apa? Metode inferensi itu loh. Ini resolusi itu loh. Apa sedangnya resolusi? Ada dua resolusi itu loh. Kalau ada P atau Q dan ada tidak P, kesimpulannya kan jadi Q gitu loh. Ya enggak? Ya, diberikan pilihan P atau Q, terus kejadiannya yang kedua premisnya itu tidak P, ya yang kita simpulkan berarti kan Q harus benar itu loh. Nah, berarti kan ini dari 4 dan 5 maka P dewa harus benar tuh. Ya enggak? Sorry, ini premis deh. Premis satu ini baru resolusi dari nomor 4 dan nomor 5. Jelas ya? Terus nek wis P dewa terus piye? Yang diinginkan kan supaya jadi H dewa kan? Ya pakai premis 2 dong. Premis 2-nya apa? Jika P X maka HX kan HX. Tapi ini harus diinstansikan dulu, Cah. P dewa maka H dewa. Ini premis 2, ini instantiation. Baru yang ke-9, dari 6 dan 8 pakai modus ponen kan, diperoleh H dewa. Jadi ini dari nomor 6 dan langkah ke-8 menggunakan modus ponen. Kan ada P maka Q, ada P kan jawabannya Q itu. Ya enggak? Ya sudah, ini berarti ujungnya. Sudah diperoleh H dewa. Kan tadi kesimpulannya kan H dewa ini. Dan ini benar. Pakai yang salah? Semua salah. Anda pakainya gimana? Ada yang mirip-mirip gini? Ya, silogisme tapi piye? Ini nggak pakai X X dewa gitu nggak ya? Ada langsung P maka Q, P Q R S tuh. Oh, ya. Kurang pas dah. Karena ini sudah memuat sudah memuat kuantor. Artinya gini loh, di kesimpulan tuh ada nama dewa. Tapi di atas itu seseorang. Beda konteks. Jadi harus ada instansinya gitu loh. Ada langkah instantiasinya gitu loh. Gitu ya. Ya istilahnya nek jawabannya salah ya kayak seket wae. Ayo. Ya ya 50. Boleh ya? Oke. Apa, Mbak? Oh, tabel ini. Eh, 50. Eh, saya benar ya? Ada ya? Kan benar ya? Oh, kan benar loh. Nggak ada langkah-langkah sama sekali. Kasih 30. Oke ya. Perhatikan ya. Nomor 7 ya, Cah.
kurang 10 menit nih. Nomor 7 ini suruh apa ini? Nilai logika ya. Cuman jawab benar dan salah tok itu. Oke. Nomor A, setiap X ini salah ya. Salah, karena berlaku setiap. Yang B, terdapat. Benar apa salah? Ada ya. Kan tinggal nanti X-nya berarti 1 ya. Eh, oh ya, X-nya 5. X-nya 5 ya. Berarti ada, berarti benar. Yang C, C terdapat loh, Cah. Salah? Nggak ono ya? Nggak ada. Oh, salah. X min X 0 loh ya. 0 tidak sama dengan 5. Oh, salah. Yang D, salah atau benar? Karena harus semua. Kalau terdapat benar atau salah? Nah, kalau X-nya positif benar kan? Tapi kalau X-nya negatif, salah. Karena ini setiap, jadi harus salah. Tapi kalau tandanya terdapat, boleh. Pinter no, Cah. Yang E, karena ini terdapat berarti kalau setiap benar atau salah? Salah. Dan nah sebenarnya terdapat ya apa? X apa berarti? 1 sama 0. Ya nggak? Nah, berarti benar. Yang F, terdapat X, sorry. Untuk semua X terdapat Y sehingga Y lebih besar X. Ada nggak? Apa? Y ini apa? Oh, ini yang berlaku setiap C, oh ya. Berarti setiap pemilihan X kita bisa menemukan Y. Bisa ya? Selalu bisa ya? Nah, ya kalau ini dibalik, benar atau salah? Artinya apa? Ada Y yang lebih besar dari semua bilangan X gitu ya. Ada nggak? Nggak ada. Karena bilangan real tidak ada batasnya kan. Itu salah. Paham maksudnya logikanya paham ya, Cak? Yang H, setiap X setiap Y, X sama dengan Y jika Y sama dengan X. Benar atau salah? Anda ambil apapun bilangan X dan Y di bilangan real, ya jelas X sama dengan Y itu pasti Y sama dengan X kan? Nah, itu ekuivalen, berarti benar. Terdapat X, ya, ini X harus muncul duluan, sehingga untuk semua Y itu berlaku seperti ini, ada nggak? Benar atau salah? Ada nggak? Apa itu? X-nya 0. Ini kan sembarang. 0 tambah sembarang, ya sama dengan Y itu sendiri kan? Berarti yang penting kan ada, yaitu 0. Berarti ini benar. Jelas ya? Yang J, benar atau salah? Untuk semua X, selalu ada Y. Selalu punya pasangan Y. Sehingga X tambah Y sama dengan Y tambah X sama dengan 0. Benar atau salah? Benar atau salah? Ini benar. Apa itu Y-nya? Y-nya negatifnya atau minusnya. Anda mengambil sembarang X, Anda bisa menemukan minus X-nya kan? Tetap real kan? Sehingga kalau X itu ditambah minusnya kan 0. Ini benar. Per poin 12,5 berarti ini. Yos, oh 10. Oh ya 10 deh ya. Saya kira 8. 100. Iya. Persisnya biar terusan Mas. Enggak. Ini pertanyaannya benar atau salah? Kasih 5 aja nggak apa. Benar atau salah? Ya malah salah. Salah satu. Eh, in, eh, ini proposisi jawabannya cuma satu. Benar toh apa salah toh? Meskipun benar atau salah itu secara logika benar. Meskipun secara logika itu benar. Artinya
Benar atau salah kan berarti boleh benar, boleh salah. Gitu. Neng wi urian, urian tahu ya? Kok kabeh terus buat tulisi benar atau salah kabeh kok. Salah itu kasih 5. Yang salah kasih 5. Pokoknya harus jawabannya satu tok gini. Benar apa salah? Wis ngono tok. Beda dari ini kasih 5. Enggak dijawab kasih 0. Itu ya. Ratio nomor 8. MX diartikan mahasiswa, X adalah mahasiswa, PX adalah itu ya berarti nak pakai logikanya aja. Alah, kira gak film. Aduh, teh. Sorry. Anu, malah. Ini berarti ada yang bawa anu nggak? Mas nggak? Iya, Mas. Ah, Mbak, mau tanya apa, Mbak? Ini. Ya, ini nggak perlu pembuktian. Ini boleh langsung ada jawab benar atau salah atau benar. Apa? Ya, ya ini ya. Pokoknya nek bener kasih 10, salah kasih 5. Nggak butuh bukti ya. Sekarang ini, semua mahasiswa adalah pandai. Ini berarti untuk setiap X gitu ya. Jika MX kan mahasiswa kan, jika MX maka X. Ini yang benar begini. Ada yang salah? Ada. Ini yang benar gini. Untuk setiap X, jika MX maka PX. Itu bermakna semua mahasiswa adalah pandai. Nggak ada kata elemen M, nggak ada. Karena M di sini bukan himpunan. Ini sudah dikasih, soalnya di sini sudah dikasih penjelasan. Jadi misalkan ada yang nulis, Pak, untuk setiap X adalah M gimana, Pak? Ini salah. Misalkan pakai gini salah. Kenapa? Karena M di sini bukan himpunan. Ini keterangan sudah jelas X adalah mahasiswa. Bukan M adalah himpunan mahasiswa, bukan. Gitu ya. Nah, terus ini tidak ada mahasiswa yang pandai. Berarti semua mahasiswa tidak pandai kan? Berarti ini setiap X, jika MX maka negasi PX gitu. Jika MX maka tidak pandai, negasi PX. Ini ya. Ini yang benar, B. Tidak gini salah. Salah kasih 10, benar kasih 25. Wes kono wae ya. Terus yang C, salah 10, benar 25. Yang C ini beberapa mahasiswa ini terdapat nih. Terdapat X, dia mahasiswa dan dia pandai gini. Dan PX. Pakainya dan, bukan maka. Yang terakhir, terdapat X, dia mahasiswa dan negasi PX. Ini, dah. Wes, ini ya. Pokoknya harus gini. Benar 25, salah 10. Ya, salah ada jawabannya 10. Nggak ada jawabannya 0. Kayak nomor 9. Tinggal 1 menit lagi waktunya. Negasi. Ini salah per poin 10. Per A 10. Oh ya, ini masih lumayan. Tidak ada. Oke, tak kira tanya jawab apa nilai. Negasi setiap pertanyaan, Cah. Dan simbol. Berarti harus dalam kata-kata dulu baru simbol. Ya toh? Kata-katanya berarti semua mahasiswa tidak pandai itu ada boleh, ada mahasiswa yang tidak pandai gitu.
ada mahasiswa yang tidak pandai. Atau boleh tidak semua mahasiswa boleh. Tidak ada diganti beberapa boleh. Tidak semua mahasiswa pandai gitu boleh. Ini bisa atas bisa bawah. Adanya boleh diganti beberapa atau boleh diganti terdapat. Dapat separuh aja nanti. Harus kalimatnya. Karena ini kan jelas lah negasi setiap pertanyaan pernyataan, kemudian ya gitu kan, berikan notasinya kan gitu. Jadi jelas ini. Ini nanti berarti terdapat mx, sorry, terdapat x, mx dan negasi px ini ya. Karena yang B tidak ada mahasiswa yang pandai, berarti ini semua mahasiswa pandai. Sorry, sorry, sorry. Tidak ada mahasiswa yang pandai. Salah, salah, sorry. Bukan semua mahasiswa. Ini jadi terdapat mahasiswa yang pandai. Tidak ada mahasiswa yang pandai kan berarti semua mahasiswa tidak pandai loh. Berarti jadi terdapat mahasiswa yang pandai. Terdapat mahasiswa yang pandai. Ini kalau disimbolkan notasinya berarti terdapat mx, terdapat x, mx dan px. Yang C, beberapa mahasiswa pandai berarti semua mahasiswa tidak pandai. Semua mahasiswa tidak pandai. Ini kalau dituliskan jadinya untuk semua x, mx, maka negasi px. Yang D ini, beberapa mahasiswa tidaklah pandai. Beberapa mahasiswa tidaklah pandai. Berarti semua mahasiswa pandai. Semua mahasiswa pandai. Ini untuk setiap x, mx, maka px. Nah, kalau notasinya saja, Anda kasih 15 kalau benar. Notasinya tok dan salah, kasih 10 nggak apa wis. Kalimatnya benar. Kalimatnya 15. Kalimatnya pakai simbol gimana maksudnya, Mas? Setiap mahasiswa gitu. Enggak, harus gini, Mas. Kalimat-kalimat sendiri, simbol-simbol sendiri. Jangan digabungkan. Yang, yang mana, Pak? Enggak. Harus siap maka. Salah. Prinsipnya sebenarnya sama kayak pertama tadi sisa. Ini kan ada 2 poin ya. Kalau ada satu saja tapi benar, satu benar satu salah 15. Prinsipnya gitu sih. Kalau cuman ada satu dan benar harusnya 12,5. Kalau mau ya mau ada dua-duanya tapi salah kasih 10 nggak apa wes. Satu tak tapi salah kasih 8 wes nggak apa wes. Tak ke. Itu ya. Gitu ya. Jadi ada keduanya dan benar semua 25. Satu benar satu salah 15. Satu saja benar 12,5. Ada dua-duanya tapi sorry mau ada dua-duanya tapi salah semua 10. Satu tok notasi tok tapi salah kasih 8 ya apa? Ya. Ya,
Ya, notasinya benar, notasinya benar 12,5 berarti. Ya, wes ya. Sudah nomor 9. Sudah ya. Sekarang ini premisnya ada tiga ini. Setiap mx maka nx, setiap terdapat m terdapat x, mx dan negasi bx kan. Kesimpulannya ada tiga ini, terdapat x, dia mx dan negasi bx dan nx. Jadi terdapat dia mahasiswa dan tidak mau belajar tapi ingin mendapat nilai bagus. Yono ya sing ngono kuwi to. Kenyataannya Yono to. Oke malah ya. Oke. Lah ini nanti dia jalannya dari langkah pertama kecil nih gini Pak. Langsung premis 2 karena premis 2 itu langsung pakai kan tadi apa tadi? Premis 2 itu mx dan negasi bx kan. Mx dan negasi bx. Ini dari premis 2. Terus halo perhatikan Cah. Anda kalau punya dua bisa disimplifikasi nggak? Kalau dan itu dua-duanya benar kan? Berarti kan ini disimplifikasi bisa tuh. Diambil mx atau bisa kan? Baru ambil premis pertama apa tadi? Jika mx maka nx kan? Ini premis satu. Dari 2 dan 3 Anda bisa bikin apa? Dari 2 dan 3 pakai modus ponen Anda dapat nx kan? Terus Anda sudah punya mx dan bx, Anda satu dengan 4 Anda konjungsi bisa nggak? Kan sama-sama benar nih. Berarti langkah kelima langsung kesimpulannya mx dan negasi bx dan nx. Ini langkah satu dan langkah 4 dikonjungsi. Gitu ya. Seharusnya sih ada langkah yang nanti di instansi dulu baru generalisasi lagi harusnya. Tapi tak lewati nggak apa-apa. Seandainya ada itu nggak apa-apa. Lebih bagus malah. Diinstansikan dulu, terakhir baru di generalisasi nanti muncul terdapatnya di sini harusnya. Terdapat X gitu nanti baru ini MX dan negasi BX dan NX. Jadi ini harusnya bekerjanya tidak di X dulu. Bekerjanya misalkan di A gitu atau siapa B gitu. Baru nanti dikembalikan ke X. Lengkapnya begitu. Tapi mungkin kalau terlalu lengkap malah banyak yang salah. Jadi seandainya tanpa generalisasi dan instansi, anggap benar dulu nggak apa-apa. Yang penting step minimal itu ada 5 ini. Eh, nggak ada itu ada apanya? Stepnya apa aja berarti? Raiso, piye?
Ya ini minimal langkahnya itu gini, Cah. Minimal langkahnya itu toh, ini loh. Dari nomor satu tuh harus disimplifikasi dulu. Supaya apa? Kita dapat MX. Kalau sudah dapat MX, itu nanti pakai modus ponen bisa dapat NX gitu harusnya. Baru setelah dapat NX, digabungkan lagi dengan yang pertama. Minimal tiga langkah itu. Ini langkah ini sih. Langkah ini sama ini tuh sebenarnya cuma mengambil premis sih. Ini nggak terlalu penting ini. Langkah satu dan tiga itu nggak terlalu penting. Yang penting justru ada langkah simplifikasi, ini penting, ini. Terus langkah modus ponen sama langkah konjungsi. Nek kuwi ora ono ya salah. Nah, ada jawabannya kasih 60 nggak apa, Bos? Jaluk piro? 90. Eh? 40. Eh? Oh, kasih 50 aja, wes. 50. Kalau ada tabelnya kayak gini tapi langkahnya kurang kasih 60 nggak apa. Kalau gur tulisan-tulisan tok yang penting ono jawabannya wes kasih 50 nggak apa, wes. Oh, NX. MX-nya kurang. Padahal itu kesimpulan terakhir. Oh, cuman itu dok. Yang atas saya benar semua. Kasih 80 nggak? Kesimpulannya kurang. Jadi nggak pakai ini, jadi langsung MX malah benar. Tapi memang jawabnya ya. Kasih 90. 90. Hei, Cah. Iki toh, Cah. Halo, ini mungkin ada yang pakai ini ya. Anggota MX toh. Baru ini kasih 90. Ini salah harusnya malah. Karena ini itu nggak perlu pakai anggota MX lagi. MX itu bukan himpunan tadi. MX itu sudah menjelaskan bahwa X adalah mahasiswa. Jadi nggak perlu pakai elemen gini. Tapi karena ada yang pakai ini ya wes dikasih sementara dikasih 90 nggak apa-apa. Ya. Yang pakai ini kasih 90. Ya ada kesimpulannya nggak ada jika maka. Ini urutan-urutan ini ada dan benar ya kasih 80 nggak apa. Eh? Langkah-langkahnya nggak ada tadi kasih 50 nggak? Penjelasan ini salah. Tapi ini ada benar semua. Ada yang benar, ada yang salah. Kasih 50 aja, Pak. Iya. Pakai tabel. Kasih 50 aja. 30 aja. Ya ya. Silakan ditotal semua.